Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Temblok Channel. Masih bersama saya Dia. Dan ini sekarang saya ada di kantor karena kebetulan ini jadwal WFO. Nah, barusan itu ibu telepon gitu, katanya Mbak Ika tuh kakak ipar saya itu kan ke rumah ibu. Nah, naruh dompet di kamar depan, kamar yang bagian selatan gitu. Terus uangnya tuh hilang gitu. 200 ribuan kalau nggak salah. Bukan masalah jumlahnya sih, cuman ibu tuh penasaran gitu, suruh nanyain ke Mas Alek gitu, nanyain siapa yang ngambil, tahu nggak gitu. Nah, karena saya di kantor, Mas Alek di rumah, jadi ini saya mau tanya ke Mas Alek lewat video, nanti tak gabung-gabungin gitu. Jadi sedulur DTC semua juga biar tahu sebenarnya bisa nggak sih kalau kehilangan sesuatu itu bisa dilihat dengan meditasi siapa yang ngambil gitu. Oke? Halo Mas, lagi apa? Sudah makan belum? Ini aku lagi makan sama teman-teman. Makan semuanya. Selamat pagi. Ini lagi lihat Aiko disuapin sama Dian. Terakhir. Habis. Asik sekali sarapan bareng. Aku malah belum sarapan. Tadi sih sudah nyuruh si Dian ke rumah ibumu untuk minta sayur. Kan cara paling praktis untuk sarapan kan minta lauk sama mertua. Mas, aku mau minta tolong, mau ya? Minta tolong apa? Minta disuapin. Ya gak bisa lah aku di Grobogan, kamu di Semarang gitu kok. Tangan tak sampai. Bukan, jadi tuh gini. Tadi ibu telepon Mbak Ika, tahu toh Mbak Ika? Istrinya Mas, kakak ipar, itu kan kemarin ke rumahnya ibu. Terus naruh dompet di kamar depan gitu, yang selatan itu loh. Terus uangnya tuh hilang gitu. Lah ibu tuh minta tolong, karena minta tolong sama suamimu buat ngeliat siapa yang ngambil gitu loh Mas. Waduh. Banyak. Uang yang hilang banyak. Berapa? Ya nggak banyak sih, kayaknya itu cuma 200 gitu loh. Terus sama uangnya David, anaknya Mbak Ika, itu juga pernah hilang juga gitu. Cuma tuh yang bikin penasaran sama ibu itu yang ngambil tuh siapa gitu loh Mas. Ya diliatin ya, mau ya. Jadi biar tahu gitu loh Mas siapa yang ngambil. Tak sarapan sebentar ya. Tak makan dulu. Nanti sayur dari ibumu malah terlanjur gak enak dimakan nanti. Wah, ya gimana ya? Gini loh. Orang-orang kan yakin, ibumu terus kakak iparmu itu kan yakin bahwa uang itu ada di kamar. Ini kan sudah ada persepsi dulu.
yakin bahwa uang itu hilang di kamar. Konotasinya kan kalau hilang di kamar berarti ada yang ngambil, paham? Ada yang nyuri, katakan begitu, seseorang atau sesuatu. Mungkin manusia, mungkin bukan manusia, kan begitu. Nah ini kan sudah menimbulkan kecurigaan dulu, persepsi dulu, paham? Nah kalau sudah begini, ini tidak sederhana, karena para dukun aja itu pakai alat ya. Kayak yang dulu aku ceritakan di Lumajang itu kan ada yang namanya Mbah Syukur. Itu dia punya semacam kaca yang bisa memperlihatkan satu peristiwa, misalnya pencurian gitu. Aku melihat sendiri itu, biasanya diulang sampai 3 kali. Jadi kayak film gitu ya, film tapi tidak terlalu jelas. Diulang sampai 3 kali. Ada juga dukun yang pakainya itu baskom, dikasih air, kadang-kadang dikasih kembang. Nah tapi nanti di air itu timbul gambaran, timbul semacam film yang memperlihatkan kejadian itu. Terus ingat enggak dulu waktu keluarganya Gagah mencari Gagah ke salah satu paranormal, itu kan pakainya telur. Nah di telur itu kan kelihatan katanya Gagah sedang duduk di atas batu. Jadi ada media. Tapi kan aku bukan dukun. Sing bilang jenengan dukun itu ya siapa toh yang? Nggak usah pakai alat. Jenengan meditasi kan bisa ngeliat. Kosek toh, gak usah merengut sebentar. Ini loh, meditasi itu kan gak bisa dipakai secara sembarangan gitu loh. Tidak asal ada satu peristiwa gitu terus kita pakai meditasi terus itu dipakai sebagai jawaban. Karena kalau sudah ada kecurigaan, jawaban ini kan bisa menjadi tuduhan gitu loh. Itu kan menimbulkan fitnah. Paham ya? Itu masalahnya seperti itu. Nah ini kan zaman modern. Sebenarnya yang paling pas itu ya ada CCTV gitu. Uangnya yang hilang cuma 200.000, malah disuruh ke Lumajang ketemu Mbah Syukur, beli CCTV juga. Iya sih mas, siapa sih yang ngambil? Tahu ndak? Kasih tahu toh, jangan kayak gitu. Nggak tahu aku sayang, bener, aku nggak tahu. Dan aku merasa bahwa meditasi memang nggak bisa dipakai untuk seperti itu, gitu loh. Lah, jenengan pas aku mau kecelakaan mobil, itu kan juga tahu. Terus kalau naik gunung, mau hujan, itu jenengan juga tahu. Nah terus gunanya meditasi itu apa kalau enggak untuk kayak gitu, melihat sesuatu yang mau terjadi atau melihat misalnya ada kehilangan uang, kehilangan apa, kayak gitu loh yang. Gini ya, sebenarnya meditasi yang aku pelajari itu sifatnya lebih ke pribadi gitu. Semacam cara untuk mempertajam koneksi kita dengan Tuhan. Jadi
kalau sebelum bisa meditasi itu, kalau berdoa misalnya dijawab pun aku nggak bisa denger, apalagi kalau nggak dijawab. Jadi mungkin Tuhan sudah menjawab doa, tapi aku tetap aja menyampaikan permohonan yang sama gitu. Jadi meditasi itu gunanya untuk mempertajam koneksi kita sama Tuhan. Nah, itu pun bukan berarti langsung sebagai manusia aku berhubungan sama Tuhan. Mungkin lewat satu kejadian, mungkin lewat fenomena alam, bahkan bisa jadi juga lewat terjadinya komunikasi sama makhluk astral gitu loh. Jadi meditasi ini bukanlah ilmu. Kalau ilmu itu bisa dipakai untuk hal-hal yang praktis, ini enggak. Jadi katakanlah begini, aku mau butuh uang ya, mau lihat togel gitu. Itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, enggak lihat apapun. Kemungkinan kedua, melihat angka, tapi kalau dibeli enggak tembus, jadi enggak keluar. Kemungkinan yang lain, lihat angka, aku beli, tembus, tapi aku kena musibah gitu. Karena apa? Karena memang nggak bisa dipakai buat itu. Tujuannya memang juga bukan untuk membeli togel. Jadi dalam meditasi itu yang aku pelajari ya, nggak ada mantranya. Adanya kalau kita beragama Islam ya baca wirid. Kalau beragama lain ya baca doa tertentu. Itu kan untuk mengantarkan meditasinya. Nah, nanti kalau sudah sampai pada kondisi benar-benar hening, sudah tidak mengucapkan apapun, sudah sangat rileks, nah itu terjadi apa ya? Ya kadang-kadang bisa melihat sesuatu, bisa mendengar sesuatu yang tidak direncanakan gitu. Jadi nggak pernah bisa misalnya aku mau meditasi supaya bisa melihat isi hatimu padaku misalnya, nggak bisa. Itu yang aku pelajari. Mungkin orang lain beda lagi ya. Karena itu memang meditasi ini sangat tidak bijak kalau kemudian dipakai untuk hal-hal yang praktis, terlalu gegabah. Nah, ada lagi. Dulu sebelum belajar meditasi, guruku yang ngajarin itu memberikan satu ilustrasi begini. Andai kata kamu bisa melihat sebuah kolam, di mana di situ ada ikan, ada katak, ada ular. Nah, kemudian apabila kamu melihat seekor ular itu menggigit ikan, dan ikan itu bagaikan menangis kesakitan, apa yang akan kamu lakukan? Ini pertanyaan yang sulit. Sebab kebanyakan akan berusaha menolong si ikan ini. Si ular dianggap sebagai kejam. Tapi itulah hidup. Semua peristiwa itu ada maksudnya gitu loh. Kalau ikan ini aku lepaskan,
ularnya kelaparan. Nah, seperti itu meditasi. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu, tetapi kita tidak boleh berusaha merubahnya, gitu. Tetapi melihat itu pun nggak mesti, gitu loh, jarang ya, tergantung apa yang mau diberikan Tuhan, mau ngasih nggak, kalau nggak juga nggak masalah, gitu. Dan aku pikir juga tidak harus kok manusia itu bisa meditasi. Ada orang yang nggak bisa meditasi tapi diberi semacam peringatan dari Tuhan lewat mimpi, lewat hati yang nggak enak. Meditasi itu kan hanya satu cara aja, jadi nggak usah terlalu dianggap lebih, gitu loh. Itu ya kayak orang belajar bernafas supaya bisa lebih panjang nafasnya, gitu aja lah, gitu. Piye? Maaf lu ya. Nah, kalau kadang-kadang naik gunung terus keceplosan, ini mau hujan, atau kayak waktu kamu mau terjadi kecelakaan, aku ngomong kayaknya kamu mau kecelakaan, itu keceplosan yang seharusnya tidak terjadi, sebenarnya tidak boleh itu. Dan yang paling berat bagi orang Jawa itu terutama adalah tidak tahu. Setiap orang merasa tahu. Nah, ini satu naluri yang justru harus dihilangkan. Kalau naluri ini dihilangkan, kayaknya kita bisa lebih banyak melihat. Tapi aku kembalikan, lalu apa gunanya? Wong kita hanya boleh melihat, tidak boleh merubah, tidak boleh mengganggu keseimbangan. Kita hanya harus menjadi bodoh, ndak bisa apa-apa, ndak tahu apa-apa, karena memang begitulah kita, gitu. Andai kata ini dilanggar, andai kata loh ya ini, andai kata aku memang punya kemampuan meditasi ini kemudian menjadi satu ilmu tertentu ya, aku bisa melihat, kemudian aku berani untuk ngomong begini, aku pikir juga terlalu banyak risikonya. Resiko kesalahan, bukan resiko apapun ya. Resiko ini menjadi fitnah, resiko ini akan membuat orang nggak suka dan sebagainya. Terus apa gunanya? Karena kita hidup ini kan tugasnya kan supaya kita membawa perdamaian, kesejahteraan, kebaikan bagi banyak orang. Hal-hal yang tidak mengacu ke situ kan sebaiknya nggak usah saja, gitu. Jadi soal uang yang hilang itu, yang paling baik itu diikhlaskan. Kemudian yang kedua, menjadi catatan untuk lebih berhati-hati. Oh, berarti sekarang kalau aku taruh uang di dompet pun bisa hilang. Nah, apa yang harus kulakukan? Ya, dompetnya dimasukkan ke dalam kantong, gitu. Nah, apabila memungkinkan, artinya ada rezeki, pasang saja CCTV. Itu guna teknologi. Teknologi itu kan diberikan Tuhan. Kita diberi akal budi oleh Tuhan supaya kita bisa
mengembangkan teknologi. Nah, teknologi ini gunanya adalah memudahkan hidup kita. Kalau kita menisbikan teknologi, sedikit-sedikit lari ke hal-hal yang sifatnya supranatural, apa ini tidak berarti kita kembali ke zaman dulu, ke masa purba, ketika teknologi belum ada, gitu ya. Ya udah ya, aku tak telepon ibu, tak bilang ke ibu kalau jenengan ndak tahu gitu. Nanti ibu biar jelasin ke Mbak Ikanya gitu. Makasih ya yang udah dijelasin. Nek nggak dijelasin nggak paham-paham aku. Nek kayak gini udah agak paham. Kalau apa namanya meditasi itu nggak selalu bisa buat kelihat hal-hal kayak gitu. Kasih sayangku, I love you. Ya itu tadi lor komunikasi saya sama Mas Alek mengenai uang kakak saya yang hilang lewat video. Jadi kalau menurut pemahaman saya, moga-moga aja bener. Jadi misalnya pun bisa melihat sesuatu lewat meditasi, misalnya uang hilang atau apa gitu, kan tidak perlu disampaikan. Mungkin kalau disampaikan bisa jadi nggak bagus, ya kan, kalau udah tahu siapa yang ngambil kan nanti jadi nggak bagus gitu kan. Dan saya udah telepon ibu, jadi ibu udah ngerti penjelasan dari saya, nanti biar ibu yang ngomong sama Mbak Ika, yang jelasin ke Mbak Ika sendiri gitu. Terus kalau misalnya pun itu hilang, diambil orang gitu, berarti kita koreksi diri sendiri aja. Kita yang nggak hati-hati, kita teledor gitu. Jadi untuk kedepannya harus lebih berhati-hati lagi. Kalau aku gitu sih, diikhlaskan aja gitu. Koreksi diri sendiri, ke depan lebih baik lagi. Gitu aja. Terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan di Atam Luak Channel. Salam lestari.